Magnus Carlsen di Grenke Chess Festival Freestyle Chess. Dia berhadapan dengan Samsidin, pecatur dari Uzbekistan. Yap teman-teman, setelah menyelesaikan 5 babak dengan 4,5 poin, dia remis melawan Amin Tabatabai. Saya akan bahas game Magnus Carlsen melawan Samsidin Fokidov, elo rating 2641. Nah, ini foto lamanya ya. Samsidin merupakan pecatur muda juga dari Uzbekistan. Jadi Uzbek ini banyak pecatur mudanya yang top-top ya. Ada juga Yakoboev yang pernah juara di event yang penting juga teman-teman. Nah, ini salah satunya Samsidin. Magnus Carlsen pegang buah putih di babak ke-6. Bagaimana hasilnya? Lihat susunannya berbeda ya. Harusnya kan di sini benteng di petak A1, kuda di petak B1 ya. Cuma ini aja bedanya. Dan apa yang terjadi? Jangan lupa jangan di skip iklannya. Maksudnya gitu. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa jadi member di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Yuk gabung ke RL Chess Academy untuk lebih jago lagi. Magnus Carlsen mulai dengan E4, dijawab dengan Skandinavia ya. Tapi dalam permainan catur freestyle chess ini nggak ada teorinya ya teman-teman. Kemudian putih E5, hitam C5, Magnus kuda F3 dan hitam E6. Nah, kenapa Magnus pilih variasi advance atau mendorong? Sepertinya sih kalau menurut prediksi saya, analisa saya, karena kudanya bukan berada di petak B8 seperti biasanya. Jadi tidak bisa menyerang petak D4. Jadi dia pilih ini. C3, kemudian bishop ke petak D7, kuda ke petak C2, kemudian hitam kuda E7, putih D4. Jadi lebih solid ya. Kemudian hitam B6, putih H4, H6, kemudian H5, kuda ke petak C7, Magnus Carlsen kuda E3. Hitam gajah ke petak B5, terjadi pertukaran, dimakan lagi, dan kemudian mengamankan raja. Ya, kenapa enak buat putih? Karena kan hitam nanti bakal rokade pendek ya. Nah, ini putih sudah setup serangan sayap raja. Hitam queen D7, putih kuda E1, manuver dulu. Hitam kuda C6, menekan pion petak D4, dijaga lagi dengan kuda E1 petak C2. Hitam bishop E7, putih F4. Hitam kuda C7, Magnus ngegas dengan langkah F5. Boom! Kemudian Samsidin melakukan kesalahan dengan bishop ke petak G5. Yang memang ini udah unggul ya, harusnya hitam di sini makan dan kemudian F6 untuk keluar dari tekanan. Tapi Samsidin lebih pilih gajah ke petak G5. Ya natural juga sih. Apa yang dilakukan oleh Magnus? Langkah ke-16 F6 didorong, dimakan dan kemudian tidak buru-buru makan, tapi menempatkan kuda di petak G4. Ya tujuannya hilangkan gajah dan bisa skakster di petak F6. Hitam yang lihat itu mainkan langkah mengamankan raja. Kemudian putih makan F6 dengan kuda, dimakan pakai bishop dan dimakan lagi dengan benteng. Nah, Magnus Carlsen menekan pion di petak H6. Apakah diambil? Hitam benteng D ke petak G8, diambil pion H6 dengan benteng, terjadi pertukaran dan kemudian makan D4, makan lagi dan queen E7. Ya, tujuannya mau ngapain? Ini nih, queen ke petak H4. Ya, jelas banget. Kemudian putih queen F3, queen H4, benteng F1, kemudian benteng H8, dan kemudian makan F7. Boom! Gak ada takut-takutnya. Kalau dimakan benteng makan bishop, nanti petak F6 yang kena bentengnya. Berarti hitam kuda makan pion D4, putih makan lagi, dan kemudian benteng F2. Ya, hitam kemudian skak menteri D1, raja ke petak H2, dan kemudian raja ke petak B7, mau makan kali ini gajah. Kemudian putih memilih menteri G6. Hitam coba mengganggu benteng dengan pion di petak E5, menteri ke petak E1. Putih benteng F7 dan kemudian menteri ke petak H4. Nggak berani ngambil ya, kayaknya takut juga nih. Tapi sebenarnya yang benar apa? Ya yang benar menteri H4 memang. Menteri ke petak H4 dilanjutkan dengan raja G1, sempat skak ya bolak-balik dan akhirnya dapat posisi yang aman dan hitam di sini bingung ya, jalan apa akhirnya diadu. Nah, dapat perwira, apakah hitam bisa menang? Inilah kerennya Magnus Carlsen dengan endgame-nya. Game 4 dimainin, benteng ke petak K8, kok bisa menang? Ini dia langkah-langkahnya. Nah, setelah langkah raja D5 menyerah. Kenapa? Karena pion G6 tidak terhentikan. Kalaupun hitam di sini kuda F5, raja ke petak G5 ya, aman. Habis itu makan kuda dan G7. Akurasi dari Magnus di sini 95%, hitam 89,7%.
Magnus Carlsen akan berhadapan dengan siapa di babak berikutnya? Akan melawan Alexis Sarana, pecatur nomor 1 Serbia. Apakah akan kembali menang? Jan Nepomniachtchi ketemu MVL, Daniel Haustrad ketemu dengan Abdul Satorov, Duda bertemu dengan Ivan Saric. Ya, mulai seru ya. Siapa yang bakal keluar sebagai juara, teman-teman? Ini pimpinan klasemen sementara setelah selesainya babak ke berapa nih? Ya, setelah selesainya babak ke 5, teman-teman. Ya, babak ke 6 ya. Ini dia. Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Nah, kita perlu tunggu dan kita perlu saksikan. Dan inilah permainan dari Magnus Carlsen. Nah, dari game lain, Jan Nepomniachtchi remis ya melawan Sarana Alexi, teman-teman. Ini gamenya. Dan sekarang mengantongi poin yang sama 4,5. Sarana Alexi ini jadi biasanya terkenal dengan permainan catur kilatnya ya, dan dia streamer juga. Nah, ya raja ke petak H2 dan kemudian didorong C5. Ya, di mana letak unggulnya? Wah, enggak ya, remis juga. Beda perwira. Nah, sementara itu ada lagi nggak yang lain? Kalau lihat dari papan ini, Levon Aronian mana ya? Dia sempat remis. Di bawah apa? Oh, Bortnik di bawah ini banyak banget sekali. Banyak sekali gamenya, guys. Ya. Ada nggak pemain Indonesia yang ikut ini? Nah, dari partai lainnya, Hans Niemann berhasil menang melawan Maxim Chigaev. Oke, teman-teman. Dan sekarang mengantongi 5 babak 5 poin. Jadi pimpinan klasemen sementaranya siapa? Ngantuk gue. Pimpinan klasemen sementaranya Vincent Keimer dan Hans Niemann ya dengan 5 poin. Mereka akan ketemu nih. Kira-kira Hans Niemann bisa menang nggak ya? Menarik juga nih. Dan ada jokes lucu kalau Magnus nggak ikut kandidat karena pengen ketemu Hans Niemann di ajang Grenke. Grenke berlangsung di Jerman ya, dengan tajuk The Biggest World Chess Tournament. Apa komentar kalian? Kita ketemu di video berikutnya.